Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Sauri, NIM 0547111395, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Purwakarta. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi tugas 3 mata kuliah basis data. Setelah sebelumnya kita melakukan praktikum basis data tugas 2. Nah, ini lanjutan dari tugas 2 itu tugas 3. Pertama, nyalakan dulu ya. Buka SAM control panelnya, nyalakan Apache sama MySQL-nya, kemudian buka localhost phpMyAdmin. Pilih basis data rumah sakit, kemudian pilih routines. Kemudian pilih add routines, isi data. Setelah isi data, lalu pilih go. Nah, perintah yang akan dimasukkan ialah perintah untuk membuat transaksi 1. Setelah kita klik go, lalu akan muncul sebuah dialog yang menampilkan routine name, nama routine name isi dengan transaksi 1. Penamaan tidak dipisah. Untuk melihatnya kita bisa klik execute ya, yang di bawah, yang transaksi 1 ada edit, ada execute. Karena tadi saya sudah commit ya, jadi data yang saya input itu masuk ya di tabel pasien. Perlu diketahui bahwa apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi, jika belum commit, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Supaya data masuk ke dalam tabel pasien, maka perintah dalam transaksi 1 harus menambahkan commit. Selanjutnya ialah menambah transaksi 2. Di routines pilih create new routines. Routine name-nya transaksi 2. Lalu masukkan perintah seperti ini.
Setelah kita selesai membuat transaksi 2, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih execute untuk transaksi 2. Sekarang terdapat 2 routines. Nah, selanjutnya ialah perintah rollback. Kita akan menambahkan rutin baru, yaitu transaksi 3. Kemudian kita tambahkan perintahnya sebagai berikut. Begin, start transaction, update pasien, set nama pasien. Setelah menginput perintah rollback transaksi 3, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk melihatnya kita bisa melakukan melalui perintah call transaksi 3 atau pilih execute aja. Nah, di sini tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk selanjutnya, itu kita akan membuat rutin transaksi 4. Pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan atau update data. Nama pasien menjadi Septin. Namun setelah perintah insert, perintah selanjutnya adalah rollback. Dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin. Berikut perintah yang akan dimasukkan ke rutin transaksi 4. Memodifikasi rollback. Untuk melihat hasil dari transaksi 4, maka lakukan call transaksi 4 atau pilih execute di transaksi 4. Anda dapat melihat tidak terjadi penambahan data karena di rollback. Namun pada perintah update terjadi perubahan data ID pasien 3 menjadi Septin. Untuk selanjutnya kita akan membuat rutin transaksi 5, yaitu save point ya. Pada baris kelima, dapat Anda lihat bahwa setelah melakukan insert yang pertama dilakukan save point dengan nama point 1. Kemudian dilakukan insert yang kedua namun di rollback ke save point 1. Kemudian dilakukan kembali insert yang ketiga. Perintahnya sebagai berikut ini.
Untuk menjalankan transaksi 5 ini dilakukan pemanggilan dengan cara call transaksi 5 atau melalui mengklik execute di transaksi 5. Dari hasil transaksi 5 dapat Anda lihat data yang masuk ke dalam basis data hanya dua, yaitu ID pasien 7 dan ID pasien 9. Sedangkan untuk ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Untuk selanjutnya, kita akan membuat tabel obat dan transaksi obat. Untuk tabel obat, atributnya ID obat sebagai primary key, ada kode obat, nama obat, harga, serta stok. Sedangkan untuk tabel transaksi obat, atributnya ID transaksi sebagai primary key, ada ID pasien, ID obat, jumlah, total harga. Kemudian pada tabel obat kita pilih insert, terus kita masukkan data tabel obat. Yang pertama itu ID obat 1, kode obat A001, nama obat Amikacin, harga 20.000, stok 10. Kemudian data kedua ID obat 2, kode obat A002, nama obat Amoxicillin, harga 15.000, stok 20. Data yang ketiga ID obat 3, kode obat A003, nama obat Betadine, harga 7.000, stok 5. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengindekan. Itu di tabel obat kita akan mengindeks ID obat. Kemudian di tabel transaksi obat kita akan mengindeks ID transaksi, kemudian ID pasien dan juga ID obat. Menjalankan trigger sesuai buku panduan. Untuk perintah triggernya yaitu sebagai berikut. Trigger tg underscore jual. Klik menu triggers, kemudian add triggers, isi data seperti berikut ini. Kemudian pilih go. Nah, hasilnya seperti ini. Terdapat sedikit kesalahan tadi pada perintah triggers ya. Kita edit dan akhirnya berhasil. Kemudian kita coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat ya. Seperti berikut ini. ID transaksi 1, ID pasien bunga, ID obat A002, jumlah 2, total harga 30.000. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah data berhasil dimasukkan, maka periksa kembali
tabel obat. Baik, kita periksa tabel obat. Setelah kita memeriksa tabel obat, ternyata stoknya berkurang 2. Berarti perintah trigger tadi berhasil. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam praktik 3 basis data ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.